Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in wal tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran ulumul hadis. Perkenalkan, saya selaku moderator Tia Sutiarsi bersama 3 rekan teman saya, yaitu Ratna Lisna Permana, Sania Syifa Mazidah, dan Winda Rahayu Mayalani yang akan menjelaskan tentang kronologis turunnya Al-Quran. Kepada pemateri, saya persilahkan. Nama saya Winda Rahayu. Saya akan menjelaskan mengenai kronologis turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, Mekah, Arab Saudi. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6.666 ayat. Al-Quran sendiri turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makiyah, dan di Madinah disebut ayat Madaniyah. Periode diturunkannya Al-Quran, para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah yang disebut ayat-ayat Makiyah, dan yang kedua periode sesudah hijrah dan disebut ayat-ayat Madaniyah. Tetapi di sini saya akan memetakan menjadi 3 periode guna mempermudah dalam pengklasifikasiannya. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5 diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah, "Wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-2. Kemudian sesudah itu kandungan wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Yang pertama, pendidikan bagi Rasulullah SAW dalam membentuk kepribadiannya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kedua, pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Quran surat Al-A'la dan Al-Ikhlas. Ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Dapat dilihat misal dalam surat At-Takasur, salah satu surat yang mengecam mereka yang menumpuk-numpuk harta, dan surat Al-Ma'un yang menerangkan kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim, serta pandangan agama mengenai hidup bergotong royong. Periode ini berkisar selama 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. Yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Kedua, sebagian besar dari mereka tersebut menolak ajaran-ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Quran surat Al-Anbiya ayat 24. Keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Quran surat Az-Zukhruf ayat 22. Yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah lainnya. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di salah satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai
dengan kondisi dakwah ketika itu. Dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran. Dijelaskan dalam surat Al-Fussilat ayat 13. Selain itu, turun ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat. Dijelaskan dalam surat Yasin ayat 78 sampai dengan 82. Dari sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio alam pikiran sehat. Periode ketiga. Pada periode ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat yang terakhir, Al-Maidah ayat 3, ketika Nabi Muhammad SAW wukuf wada pada 9 Zulhijjah, dan ayat terakhir turun secara mutlak surat Al-Baqarah ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Ratna Lisna Permana. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang ayat pertama dan terakhir turun. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai ayat pertama yang diturunkan itu ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu menurut tokoh hadis yaitu Al-Baihaqi yang mengambil sumber dari Maisaroh Umar bin Syahrobil. Menurut riwayat itu, ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah dengan basmalah. Nah, dalam hadis riwayat itu Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku ketika diam seorang diri, aku mendengar suatu panggilan. Demi Allah, aku sungguh takut kalau itu sesuatu yang menimpa diriku. Lalu Khadijah mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Allah takkan berbuat yang kau takutkan. Sesungguhnya engkau menyampaikan amanat, menyambung silaturahmi dan membenarkan ucapan. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad. Setelah itu Khadijah menceritakan kepada Abu Bakar apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Setelah itu Khadijah meminta Abu Bakar untuk pergi ke Warokaf bersama Nabi Muhammad. Setelah mereka berangkat, lalu mereka menceritakan di depan Warokaf, menceritakan Rasulullah SAW bersabda, ketika aku duduk seorang diri, aku mendengar suatu panggilan yang dari belakangku, hai Muhammad, hai Muhammad. Aku lalu pergi. Lalu Abu Bakar mengatakan, jangan kau lakukan itu. Jika ia datang kepadamu, tetaplah di tempat sampai kau mendengar apa yang dia katakan. Setelah itu, datanglah kepadaku dan beritahu kepadaku. Di lain waktu, Nabi Muhammad SAW berdiam seorang diri. Ia lalu mendengar suara yang mengatakan, hai Muhammad, berkata, katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hingga waladdallin. Nah, ada yang kedua yaitu pendapat dari Bukhari Muslim yang mengambil dari Abu Salamah, yang waktu itu Abu Salamah pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Abu Salamah mengatakan bahwa ayat Al-Quran manakah yang turun lebih dahulu? Lalu Jabir mengatakan, ya ayyuhal mudassir. Lalu Abu Salamah menanyakan kembali, ataukah Iqra bismi rabbika? Lalu di situ Jabir mengatakan, akan kuceritakan apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku pernah berada di Gua Hiro.
aku menyendiri di sana. Aku keluar menuruni lembah, kemudian aku dipanggil. Aku melihat ke kanan dan ke kiriku, ke belakang dan ke depanku. Lalu aku menatap ke langit. Tiba-tiba malaikat Jibril tengah duduk di arsy antara langit dan bumi. Lalu aku gemetar, maka aku datang kepada Khadijah lalu menyelimutiku. Lalu Allah menurunkan, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, yaitu artinya wahai orang yang tengah berselimut, bangunlah berilah peringatan. Lalu adanya pengakuan Rasulullah yang berbunyi, rupanya malaikat yang tengah mendatangiku di Gua Hiro menunjukkan bahwa sebelum peristiwa turunnya surat Al-Mudassir, Rasulullah bertemu Jibril di Gua Hiro sebelumnya. Nah, maka dari pendapat dua itu, pendapat dari Maisaro itu dianggap lemah hadisnya. Lalu kebanyakan ulama juga membagi bahwa ayat yang pertama diturunkan itu ayat 1-5 surat Al-Alaq. Sementara Al-Mudassir itu mereka menyatakan sebagai ayat-ayat Al-Quran terbilang pertama turun, bukan pertama kali turun. Nah, jadi ayat yang pertama kali turun itu ayat 1-5 surat Al-Alaq. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim, dan berdasarkan perkataan Nabi, saya tidak bisa membaca. Di dalam hadis tersebut menjelaskan saat itu Nabi Muhammad sedang berdiam, lalu malaikat Jibril datang, lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Lalu di situ Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mengatakan kembali, "Iqra." Lalu di situ Nabi Muhammad juga menjawab, saya tidak bisa membaca. Setelah itu malaikat Jibril memegang dan merangkul Nabi Muhammad dengan erat, lalu melepaskannya dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram." Nah, jadi di situ dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca sama sekali dan belum pernah ada wahyu yang turun sebelumnya. Lalu sekarang mengenai tentang ayat terakhir diturunkan. Kitab Ulumul Quran yaitu Manaul Qoton berpendapat bahwa ada 9 pendapat yang ayat terakhir yang turun. Ada 5 populer yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu ada surat An-Nasr ayat 1, An-Nisa ayat 176, Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah ayat 278, dan Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ahli tafsir, seorang sahabat yang mengetahui tentang Al-Quran yaitu Abdullah ibnu Abbas, mengatakan bahwa setelah turunnya ayat Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr ayat 1, Nabi Muhammad itu hidup genap, yaitu 1 tahun. Jadi jarak antara ayat tersebut dan wafatnya Nabi Muhammad itu 12 bulan atau 1 tahun. Lalu ketika Rasulullah SAW pergi haji, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah itu, lalu turunlah ayat tentang kalalah atau warisan, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Lalu setelah Nabi wukuf, turunlah ayat, yaitu Al-Maidah ayat 3. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa setelah ayat diturunkan itu Nabi Muhammad hidup 81 hari atau 3 bulan. Jadi jarak antara ayat tersebut dengan wafatnya Nabi Muhammad itu 81 hari atau 3 bulan. Nah, lalu banyak berpendapat bahwa surat Al-Maidah ini diturunkan terakhir karena terdapat kalimat "Kusempurnakan bagiku agamaku". Nah, padahal ayat ini menjelaskan bahwa penyempurnaan agama dan hukum-hukum. Lalu yang setelah Nabi Muhammad selesai haji wada, pulang ke Madinah dan menetap di Madinah,
turunlah ayat tentang sisa riba, yaitu Al-Baqarah ayat 278. Lalu setelah itu Nabi Muhammad dalam beberapa hari sebelum Nabi Muhammad wafat, turunlah ayat Al-Baqarah ayat 281. Dan menurut Abdullah ibnu Abbas, ayat inilah yang terakhir diturunkan karena jarak antara ayat ini dan Nabi Muhammad wafat yaitu 21 hari. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa dari ahli ilmu tafsir mengatakan, Ibnu Jurayj, bahwa setelah turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad hidupnya hanya 9 hari. Lalu ada juga yang mengatakan dari Muqatil bin dan Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa setelah turunnya ayat ini Nabi Muhammad itu hidup hanya 7 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat yang terakhir diturunkan itu yaitu ayat 281 surat Al-Baqarah. 3. Ayat pertama pada tema tertentu. Surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Surah ini diturunkan pada 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, dan di saat itu juga seluruh umat manusia sedang diliputi oleh kesesatan yang sulit diperbaiki, termasuk penduduk kota Mekah. Mereka tenggelam dalam kebejatan dan kemusyrikan. Hal tersebut membuat Nabi Muhammad SAW sedih dan gelisah. Akhirnya beliau mengasingkan diri di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur sebelah barat kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW tengah bermunajat kepada Allah dengan harapan dapat memperbaiki umat manusia pada zaman tersebut, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ayat pertama dari surah Al-Alaq ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama ini menggunakan kata perintah untuk membaca. Ayat ini dapat kita pahami bahwa membaca adalah hal terpenting dan utama yang harus kita lakukan tanpa henti, karena membaca dapat menambah wawasan seseorang bertambah. Membaca di sini ada 2 kategori yang dapat kita lakukan, yaitu membaca secara teks dan membaca setiap fenomena kehidupan yang kita alami, ataupun membaca akan segala ciptaan Allah. Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan menjadi momen pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, dan mulai mengemban tugas untuk menyiarkan agama Islam. Dan wahyu ini juga menandai kelahiran Islam di tanah Arab. Kandungan dalam surah Al-Alaq: 1. Selalu menyebut nama Allah. 2. Mengajak semua orang untuk terbiasa membaca. 3. Selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Menurut Nu'man bin Bashir dan diberikan kepada Ibnu An-Nadim di Fihris, urutan kronologis wahyu Al-Quran adalah sebagai berikut. Pentingnya mengetahui wahyu asbabun nuzul tersebut adalah untuk memahami maknanya. Ayat Al-Quran akan lebih dipahami jika mengetahui waktu, alur, dan keadaan yang berhubungan dengan hal yang terjadi pada masa turunnya ayat tersebut. Misalnya, banyak ayat dari periode Mekah akan sangat berarti bagi Muslim yang tinggal di lingkungan yang tidak Islami, sebab pada saat itu masyarakat Mekah belum mengenal Islam. Sementara dalam periode Madinah akan sangat menarik perhatian umat Islam yang sedang dalam proses pembentukan umat. Dalam beberapa kasus, seseorang tidak bisa memutuskan suatu hukum
dengan menggunakan ayat Al-Quran, kecuali dengan pengetahuan alasan turunnya ayat tersebut. Mengetahui kronologi turunnya ayat-ayat Al-Quran menjadi sangat penting untuk memahami hal-hal apa saja yang berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.